Petang 22 April 2012. Seorang gadis berambut sedikit ikal berjalan lurus menuju rumah pohon yang terletak di sebuah lahan kosong. Di belakangnya ada seorang anak laki-laki berjalan cepat mengikuti gadis tersebut. "Kamu ngapain sih ngajak aku ke sini? Ini udah sore tahu. Aku mau pulang aja," protes anak laki-laki itu seraya mengikuti gadis kecil itu dengan perasaan gelisah. Gadis kecil itu menghiraukan ucapan temannya itu. Lantas, ia menaiki tangga yang menghubungkan ke sebuah rumah pohon yang baru dibangun sekitar 5 bulan yang lalu. "Fandi, ayo naik," seru gadis kecil itu. Anak laki-laki yang dipanggil Fandi itu pun tersengut-sengut dan menuruti perkataan temannya. "Ngapain sih kamu ngajak aku ke rumah pohon ini? Udah sore banget tahu, Lilis," keluh Fandi yang sedang berusaha menaiki undakan tangga. Tak ada tanggapan dari Lilis, hanya ada suara desau angin petang yang berdesir, seolah menanggapi keluhan Fandi. Fandi menggerutu kesal karena Lilis tak kunjung menanggapi pertanyaannya. Begitu Fandi sampai di pintu masuk rumah pohon, Lilis berdiri tak jauh dari hadapannya. Tatapan Lilis nanar, air mukanya kusut, kedua tangannya berada di balik punggungnya, seolah menyembunyikan sesuatu. "Ada apa kamu ngajak aku ke sini? Aku udah nanya dari tadi, tapi kamu gak mau jawab," dengus Fandi sambil melipat kedua tangannya. Tangan Lilis mungil terulur. Terdapat sebuah pesawat kertas berwarna biru. "Ini pesawat yang aku bikin. Nah, selamat ya. Kamu orang pertama yang dapat pesawat kertas dari aku." Lilis menarik tangan Fandi dengan memberikan pesawat kertas itu ke dalam genggaman tangan Fandi. Fandi mengkerutkan keningnya, merasa aneh dengan sikap Lilis. "Kan kamu bisa ngasih aku ini besok. Besok kan kita main bareng lagi," seru Fandi pelan. Lilis menggeleng. Ia memalingkan pandangannya menuju jendela rumah pohon itu. Terdengar deru mobil yang berhenti di dekat lahan kosong itu. "Besok kita nggak bisa main bareng lagi, Fandi." Lirih Lilis pelan, sambil melepaskan tangan Fandi dari pegangannya. Otomatis, kedua mata Fandi membulat. Fandi menatap Lilis yang masih melihat ke arah luar jendela. "Kenapa begitu? Kamu gak mau main bareng sama aku lagi?" "Aku harus pergi, Fandi. Mama, papa, dan kakakku sudah menunggu di mobil," jawab Lilis. Lilis hendak berjalan meninggalkan Fandi, namun tangan Fandi terlalu kuat untuk menahan lengan Lilis. "Kamu gak mau main sama aku? Kamu marah ya sama aku? Kamu mau pergi kemana?" tanya Fandi bertubi-tubi. Lilis melotot dan menepis tangan Fandi. "Van, aku harus pergi sekarang. Nanti mama bisa marah sama aku kalau nunggunya kelamaan." Bergegas, Lilis menuruni anak tangga dan berlari ke arah mobil. Fandi buru-buru menuruni anak tangga dan langsung mengejar Lilis. Lilis pun langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Fandi yang terus berlari mengejar mobilnya. Mobil melaju dengan cepat di jalanan meninggalkan lahan kosong. Knalpotnya menyisakan asap hitam yang menghiasi wajah Fandi. Fandi terpaku ketika
mobil berbelok dan menghilang dari pandangannya. Nafas Fandi terpacu cepat. Pikirannya berusaha menerjemahkan apa yang baru saja terjadi. Petang mulai tergantikan malam. Sayangnya Fandi masih terlalu dini untuk memaknai apa itu perpisahan. Petang setelah hujan reda, 2 Februari 2018. Rumah pohon di lahan kosong itu berdebu. Setiap sudut rumah pohon terdapat kotoran, entah itu kotoran burung atau kotoran tikus. Jaring laba-laba menghiasi jendela yang sudah pecah dan rusak. Bahkan, satu engsel pintu di rumah pohon ini sudah lepas dan pintu tapak seakan mau jatuh. Tak luput, barang-barang di rumah pohon ini dihiasi debu yang cukup tebal. Namun, barang-barang ini masih utuh. Fandi kembali datang dengan tatapan langsa melihat sesuatu hal yang menyedihkan. Seperti ada pisau yang menusuk tepat di jantungnya. Sakit, namun tak berdarah. Fandi berusaha tegar melihat pemandangan menyedihkan yang terekam di matanya. Perlahan, ia masuk dengan hati-hati ke dalam rumah pohon. Foto-foto tua yang memotret gambar dirinya bersama dengan Lilis masih tergantung rapi dan dipenuhi debu. Lemari yang berisi mainan mereka sudah keropos dirusak oleh nganga. Meja kecil yang menampung buku-buku cerita sudah basah. Fandi menengok dan mendapati genteng di rumah pohon ini sudah bocor. Kemudian, hidung Fandi mencium aroma yang menusuk. Aroma kayu busuk dan aroma petrisior tercampur jadi satu. Fandi terdiam seketika ketika menatap potret oval dirinya bersama Lilis. Ia belum bisa menerima fakta bahwa Lilis sudah meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dan Fandi juga tidak bisa menerima kenyataan yang diberikan padanya. Fandi berjuang keras dan mati-matian menolak informasi yang menawarkan kenyataan. Tidak semudah itu. Masa kecilnya ia habiskan untuk berjuang melupakan dan berusaha keras berbaur dengan orang baru. Fandi berusaha keras untuk berhenti menunggu setiap tanggal 2 Februari di rumah pohon yang menjadi saksi bisu perpisahannya dengan teman kecilnya itu. Sudah 6 tahun lamanya mereka berpisah. Tiada kabar yang ia dapatkan lagi. Nafasnya berhembus berat. Fandi menemukan sebuah fakta bahwa dirinya tidak bisa melupakan teman masa kecilnya itu. Di tangannya, pesawat kertas biru yang lusuh ia genggam erat, seraya menahan rasa kerinduan yang amat luar biasa, maha kejam. Menjelang petang setelah hujan, 2 Februari 2023. Mungkin Fandi yang kamu kenal adalah pemuda yang kaku dan datar, tatapannya selalu dingin. Namun jangan salah menilai, dia adalah pemuda yang jago di berbagai bidang mata pelajaran, terutama matematika. Di saat teman-teman yang disibukkan oleh masa dispensasi organisasi, Fandi menghabiskan masa dispensasi dari organisasi Olimpiade matematikanya dengan tumpukan buku matematika. Di sekolah, Fandi dikenal dengan banyak siswa, guru, staf karyawan sekolah, bahkan sampai ibu kantin pun kenal dengan dirinya. Namun Fandi justru malah menjauh dan lebih nyaman menyendiri dari realita. Ia bosan menghadapi semua kenyataan yang menyakitkan.
Hanya Cici dan Bunga. Kedua sahabatnya yang memahami Fandi. Dan ada satu orang yang lebih memahami sosok Fandi. Cici dan Bunga memahami betul karakter Fandi yang sesungguhnya. Namun mereka tidak tahu siapakah satu orang yang dimaksud Fandi itu. Hari ini jadi ngerjain tugas kimia di rumah kamu kan, Van? Tanya Bunga selepas pulang sekolah. Hujan masih meninggalkan gerimis kecil-kecil. Semua warga sekolah sudah pulang. Hanya mereka bertiga yang masih berada di bawah naungan parkiran sekolah. Fandi mengangguk. Wajahnya tetap datar. Cici juga mau ikut? Tanya Fandi pendek. Bunga menganggukkan kepalanya seraya menoleh ke arah temannya itu yang sedang sibuk mengobrak-abrik tas biru mudanya. Lagi ngapain sih, Ci? Tanya Bunga heran. Kemudian ia melempar sebuah cengiran. Buku-buku kimiaku ketinggalan. Aku nyantek kamu aja ya, Bunga. Sengir Cici malu-malu. Bunga menepuk keningnya. Fandi hanya menyeringai. Udah gak gerimis lagi tuh. Ayo ke rumahku sekarang. Ajak Fandi sambil mengambil sepeda gunungnya. Cici dan Bunga mengiyakan. Kemudian Cici mengambil sepeda dan menaikinya. Bunga duduk di jok belakang sepeda Cici. Seperti biasa, mereka berboncengan setiap berangkat dan pulang sekolah. Jarak antara rumah Fandi dan sekolah tidak terlalu jauh. Bersepeda 5 menit juga sampai. Fandi bisa saja berjalan kaki menuju sekolah, namun ia terlalu malas dengan alasan hemat tenaga. Waduh, bau Petrishore. Bunga berseru dengan senang seraya merentangkan tangannya. Ia menyesap udara yang dipenuhi oleh aroma hujan sekaligus merelaksasikan dirinya. Cici tertawa. Ya nih, sejuk banget. Untung tadi hujan, enak bisa nyium bau Petrishore, seru Cici sambil tertawa riang. Fandi tertawa datar melihat kelakuan kedua sahabatnya itu. Kalau ada yang jualan parfum bau Petrishore, bisa jadi kalau hujan gak turun, kalian tinggal semprot dan bisa nyium aroma Petrishore, sahut Fandi datar. Mana ada yang jual parfum aroma Petrishore, seru Bunga. Mereka ribut sepanjang jalan menuju rumah Fandi. Fandi tertawa lepas karena kedua sahabatnya yang mampu membuatnya melupakan seluruh rasa duka masa lalu yang ia simpan sendiri. Begitu mereka hendak berbelok menuju rumah Fandi, Van, itu pesawat kertas. Bunyi decitan rem yang terkesan mendadak nyaris membuat Fandi terjatuh dari sepeda ketika Cici melompat kalimat itu. Mata Fandi menangkap pandangan di depannya. Ada sebuah plastik besar berisikan banyak pesawat kertas warna-warni tergantung di pagar rumahnya. Fandi turun dari sepedanya dan memastikan bahwa ia tidak salah melihat. Fandi mendekati pagar rumahnya sambil mengambil plastik itu. Benar, semuanya berisi pesawat-pesawat kertas warna-warni. Terdapat sebuah amplop putih terselip di antara pesawat kertas itu. Tanpa nama, tanpa alamat, surat. Fandi mengambil amplop itu dan merobeknya untuk melihat isi suratnya. Begini isi suratnya. Kalau kamu mau tahu, sekarang juga ke rumah pohon di lahan kosong. Fandi tercengang. Siapa yang menulis surat ini? Surat ini tertuju padanya.
Bunga bertanya, "Van, kenapa?" Fandi menengok dan menatap ke arah Bunga dan Cici bergantian. "Aku harus pergi sebentar." Tanpa banyak bicara, Fandi berlari meninggalkan Bunga dan Cici yang masih terheran dengan Fandi. Fandi berlari dengan cepat melintasi jalanan yang sunyi. Bias matahari menguasai langit di balik awan-awan yang belum pergi. Fandi tak peduli jalanan yang becek. Ia terus berlari menuju rumah pohon yang terletak di lahan kosong yang sudah entah berapa tahun tidak ia kunjungi. Lahan itu masih tetap sama, kosong, tanpa ada perubahan. Rumah pohon itu sudah lapuk, terlihat dari kayu yang keropos dimakan waktu. Fandi terengah-engah dan melihat ada sepucuk kertas di anak tangga. Kertas itu basah, bahkan tintanya sudah luntur. Fandi mengambil kertas itu dan mendapati alamat yang tertulis di sana. Jalan Hujan nomor 204, Blok B. "Fandi, aku pulang." Surat itu tertulis dari Lilis. Fandi tercengang. Lilis pulang. Lalu, bagaimana dengan berita kecelakaan kapal laut dan seluruh penumpang yang dinyatakan tewas yang didengar Fandi 11 tahun yang lalu? Setelah kembali dari lahan kosong, Fandi ditemani oleh Bunga dan Cici berdiri di Jalan Hujan nomor 204, Blok B. Rumah itu berseberangan dengan rumahnya. Lampu rumah itu menyala setelah 11 tahun lamanya kosong. Rumah Lilis yang dulu. Apakah Lilis masih hidup? Setelah memantapkan hatinya, Fandi membuka pagar rumah dan memencet bel rumah tersebut. Kemudian, pintu rumah dibuka. Muncul seorang pria parubaya di hadapannya. "Cari siapa ya?" tanya pria itu ramah. Fandi tergagap. Cari Lilis. Lilisnya ada, Pak?" tanya Fandi dengan tersenyum penuh harap. Namun, harapan itu pupus ketika pria itu menggeleng. Bahu Fandi merosot seketika. "Di sini tidak ada yang namanya Lilis." Pria itu menyeringai sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Oh, begitu ya, Pak. Makasih ya, Pak," ujar Fandi. Tanpa banyak bicara, ia kembali dan menghampiri Bunga dan Cici. Ketika pria parubaya itu menutup pintu. "Kenapa, Van?" tanya Cici khawatir. Tiba-tiba terdengar klakson motor. Fandi mendongkak dan mendapati kakaknya yang baru pulang dari kantor. "Kak Adam," dari Fandi. Adam yang masih mengenakan pakaian dinas menatap Fandi heran. "Kamu ngapain habis dari rumah itu?" tanya Adam heran. "Nyari Lilis, Kak," jawab Fandi dengan datar. Raut wajah Adam mendadak berubah. Kemudian ia turun dari motor dan melepas helm, lalu menghampiri Fandi. "Fandi mau janji sama kakak?" tanya Adam. Kening Fandi berkerut. "Janji apa?" tanya Fandi.
Bunga dan Cici memandang kakak beradik itu dengan perasaan khawatir. Janji untuk berhenti cari Lilis, lanjut Adam sambil mengusap bau Fandi. Lilis nggak bakal balik lagi. Kalaupun dia kembali, itu pun mustahil. Fandi hanya terdiam. Berhenti sampai di tahun ini ya Fandi. Berhenti berharap kalau Lilis bakal balik lagi. Berhenti buat pesawat kertas dan surat yang kamu tulis untuk dirimu sendiri. Fandi menatap kakaknya dengan tatapan pasrah. Ia menghela nafas yang berat. Aku ngelakuin lagi ya? Tanya Fandi. Adam pun membalas. Kakak gak mau bawa kamu ke psikiater lagi, Fandi. Kendalikan kepribadian kamu yang terus berharap kalau Lilis bakal kembali. Biarkan dia tenang di sisi Tuhan. Bunga dan Cici saling tatap sebelum akhirnya menenangkan Fandi yang tergugu dalam isaknya. Mereka akhirnya menyadari satu orang yang dimaksud oleh Fandi itu dan alter ego yang menguasai kejiwaan Fandi. Mereka juga sudah tahu petang itu adalah petang di tahun ke-11 di mana Fandi terus berharap kalau Lilis akan kembali.